Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat matematika anak-anakku. Kita bertemu kembali dalam pertemuan ketiga dalam pembelajaran matematika SMP kelas 9, khususnya bab 1 bilangan pangkat dan bentuk akar. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas pembagian pada perpangkatan. Namun, sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian kunjungi channel Garang Husimoyo. Di sana kalian subscribe, like, share, and comment agar video-video pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Baik anak-anak, kesempatan pertemuan ketiga kali ini kita akan bahas pembagian pada perpangkatan. Kompetensi dasar yang kita gunakan masih menggunakan 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sebaiknya kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan yang sudah kalian kenal sebelumnya, yang pertama adalah A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N, maka kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. Syaratnya basis harus sama. Yang kedua adalah jika ada suatu bilangan A pangkat M lalu dipangkatkan kembali dengan N, maka ini kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat M kali N. Ya. Yang ketiga, jika ada perkalian sebuah bilangan yang dipangkatkan, maka sebetulnya adalah kita memangkatkan kedua bilangan itu dengan pangkat yang sama, yaitu A pangkat M kali B pangkat M. Ya. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan ketiga ini adalah 1. Mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, kita mulai hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Kita perhatikan contoh. Di sini ada sebuah bilangan 3 pangkat 4 dibagi dengan sebuah bilangan 3 pangkat 2. Nah, ini kita ubah dulu bentuk pembagian ini menjadi bentuk per. Ya, jadi 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 ini kita tahu bahwa 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sedangkan 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan anak-anak. Yaitu ini ya. Sebentar. Nah, 3 ini kita bagi dengan 3 yang bawah, hasilnya 1. Dan yang 3 kita bagi juga dengan 3 yang bawah, hasilnya 1. Maka tinggal 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 ya. Oke. Bagaimana dengan 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2? Nah, di sini kalian perhatikan basisnya berbeda ya. Nah, kalau basisnya berbeda, maka tidak bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Terus apakah ini tidak bisa diselesaikan? Bisa. Bagaimana? Nah, ini 4 pangkat 3 kita rubah dulu menjadi 4 kali 4 kali 4. Ya. Lalu dibagi 2 pangkat 2-nya menjadi 2 kali 2. Ya. Nah, ini kita sederhanakan. 2 kali 2 itu 4. Ya. Ini bisa kita selesaikan. Tinggal hasilnya adalah 4 kali 4, yaitu 16. Ya. Atau bisa juga ini diubah dulu menjadi 2 pangkat 2. Ya. Jadi basisnya kita buat menjadi sama dulu. Bagaimana itu? Nah, misal 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Lalu kita pangkatkan dengan 3. Ini kan 3. Lalu dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, ya.
Di sini akan muncul 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Dibagi, ini 2 pangkat 2. Nah, ini kita selesaikan, ya. Nah, tinggal berapa ini? Tinggal 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu sama, yaitu 16. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita perhatikan contoh yang ada di buku siswa, ya, di buku paket, yaitu di sini ada min 2 pangkat 6 dibagi dengan min 2 pangkat 3. Nah, min 2 pangkat 6-nya kita ubah menjadi min 2 kali 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 min 2 per min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, ini kita bisa selesaikan satu persatu, ya. Ini kalau kita bagi menjadi 1 nih. Min 2 dibagi min 2, 1. Maka hasilnya tinggal min 2 kali min 2 kali min 2 atau min 2 pangkat 3. Begitu juga dengan 6 pangkat 8 per 6 pangkat 4. Nah, ini juga sama. Kita selesaikan, ada 4 ya. Nah, tinggal 1, 2, 3, 4. Maka terakhir bentuk sederhananya adalah 6 pangkat 4. Ya. Nah, ini ada di buku siswa halaman 23. Nah, bagaimana dengan tabel yang ada di buku siswa halaman 23 berikutnya? Yaitu di sini ada 5 baris. Nah, kita coba misalnya nomor ini ya. Nah, misalnya ini min 7 pangkat 7 per min 7 pangkat 5. Untuk perkalian berulangnya bagaimana? Berarti ini min 7 ya. Terus maaf sebentar. Ini ya. Kali min 7 kali min 7 kali min 7 lagi kali min 7 lagi kali min 7 kali min 7. Nah, ini pangkat 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi dengan min 7 kali min 7 kali min 7 kali min 7 kali min 7. Nah, ini kita selesaikan, ada 5. Nah, ini juga kita selesaikan, ada 5. Nah, tinggal berapa? Tinggal ini ya. Nah, berarti ini tinggal min 7 pangkat 2. Ya. Nah, silahkan kalian coba nanti ini dengan berlatih. Silahkan dicoba berikutnya untuk baris-baris selanjutnya. Lanjut. Kesimpulannya, hasil pembagian dari perpangkatan dengan basis yang sama adalah bahwa kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, ternyata itu menjadi pangkatnya dikurangi ya. Jadi M dikurangi N. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Bagaimana perpangkatan pada bentuk pecahan? Nah, ini pecahan yang kita pangkatkan. Maka hasilnya akan sama 3/4 kali 3/4 kali 3/4. 3/4-nya kita sederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Nah, ini sudah bentuk sederhana. Tapi kalau diminta hasil, maka ini kita selesaikan. 3 pangkat 3 itu 27 per 64. Ya. Lanjut, di halaman 26 buku siswa ada beberapa contoh soal, yaitu 2/3 pangkat 3, ada min 2/3 pangkat 3, ada min 2/3 pangkat 4. Silahkan diamati ya, sehingga nanti akan menjadi pemahaman pada bentuk ini. Kita lanjut. Nah, kita ambil, ada di buku siswa halaman 27, ada 5 baris di sini. Kita coba ambil yang mana ini ya. Oke, yang ini kita ambil. Maka ini
min 5 per 3 pangkat 3. Berarti min 5 per 3 ya, kali min 5 per 3 kali min 5 per 3 ya, dimana ini min dikali min positif dikalikan negatif lagi menjadi negatif, berarti menjadi min, ini menjadi 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3 tanda kurung, atau kalau mau dihasilkan menjadi min 125 per 27 ya. Nah, silakan kalian coba untuk baris yang belum. Baik, kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya, perpangkatan pada pecahan adalah memangkatkan masing-masing pembilang dan penyebut menjadi A pangkat N per B pangkat N ya. Baik, yang ketiga yaitu menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Contoh, sederhanakan 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 6. Nah, ini kita selesaikan menjadi, nah ini kan bentuk perkalian. Nah, berarti kalau perkalian dengan basis yang sama, ini pangkatnya kita jumlah. Ya, jadi 3 tambah 5. Jadi 4 pangkat 3 tambah 5 dibagi 4 pangkat 6. Nah, 3 tambah 5 itu 4 pangkat 8 per 4 pangkat 6. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, maka 4 pangkat 8 dikurang 6. Kenapa ini dikurang? Karena ini bentuk pembagian ya. Nah, 8 dikurang 6 itu 2, sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 2 yaitu 16. Baik, di buku siswa halaman 28 kalian juga akan menemukan materi esensi pada kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu ada sifat yang keempat, berarti ini A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Sedangkan kalau bentuk pecahan A per B pangkat N, maka itu sama halnya dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Ya. Nah, di sini ada latihan 1.3, ada di halaman 30 sampai dengan 32 buku siswa. Ya. Nanti Bapak akan coba kerjakan untuk nomor bagian H ya. Bagian H itu soalnya 6 pangkat 7 ya, kita coba 6 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Nah, kita rubah ini kan basisnya beda semua, maka kita rubah coba berdasarkan sifat yang sudah kita miliki. 6-nya kita rubah menjadi 2 kali 3 ya, pangkat 7 dikali dengan 3 pangkat 3, lalu ini per 2 pangkat 7. Nah, hasilnya ini kan bentuk perkalian, berarti sama halnya dengan 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 ya, per 2 pangkat 7. Nah, ini kan sama nih, bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama itu kan hasilnya 1. Nah, ini kita bagi. Nah, berarti menjadi 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3. Nah, ingat ini perkalian dengan basis yang sama. Maka menjadi 3 pangkat 10. Dari mana 10? Dari 7 tambah 3. Nah, 3 pangkat 10 itu kalau mau dihasilkan itu 59.049 ya. Nah, ini hasilnya. Baik, kita lanjutkan. Silahkan nanti kalian kerjakan latihan 1.3 untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5 bagian yang dilingkari saja. 1A, 1D, 1I,
Kemudian ada lagi 2AD, 3AE, dan 4A dan 5AB. Ya, silakan kalian latihan, kerjakan di kertas lembar atau di buku PJJ Matematika. Hasilnya nanti kalian upload seperti biasa di Google Sheet dengan alamat seperti ini, sheet.google.com view matematika 9 SMPN 265 Jakarta _Beranda. Semangat, manjada wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.